dari Bapak Donaldi Sianipar. Pertanyaannya, kenapa harus ada hujan awal dan hujan akhir? Kenapa harus ada jeda waktu antara hujan awal dengan hujan akhir, di mana hujan Roh Kudus itu menjadi reda? Kenapa Roh Kudus harus istirahat? Dalam tanda kurung, agak mengurangi aktivitasnya pada masa jeda yang panjang sekitar 2000 tahun itu. Silakan pendeta. Untuk pertanyaan kedua nanti kita bacakan kembali, kita fokus di pertanyaan yang pertama. Mungkin dibacakan saja pertanyaan kedua. Siapa tahu berhubungan. Siapa tahu berhubungan. Baik pendeta. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Donald Sianipar juga, bukankah evangelisasi atau penginjilan ke seluruh dunia dalam Matius 28 ayat 19-20, Matius 24 ayat 14 akan jauh lebih efektif kalau Roh Kudus tetap gaspol tanpa istirahat sejak hujan awal sampai hujan akhir, atau dalam kurung, sehingga tidak ada lagi istilah hujan awal dan hujan akhir, karena memang tidak ada jeda waktu antara hujan awal dengan hujan akhir. Oh iya, nyambung ini pendeta. Langsung hujan saja katanya ya. Iya. Dari awal sampai akhir supaya nggak ada awal dan akhir. Nggak ada jeda. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Donaldi Sianipar. Istilah hujan di awal musim dan hujan di akhir musim sebenarnya adalah istilah Alkitab. Kita boleh temukan itu, kita baca beberapa ayat untuk melihat bagaimana istilah itu digunakan. Yang pertama, coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Ulangan 11 ayat yang ke-14. 11 ayat ke-14. Ya. Bunyinya demikian. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Pak Donaldi Sianipar. Istilah hujan awal dan hujan akhir adalah istilah dari Alkitab. Jadi kita tidak bisa menghapuskannya atau meniadakannya karena istilah itu datang dari Alkitab. Kita baca beberapa ayat. Yang pertama, kita baca Ulangan 11 ayat yang ke-14. Oke, Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Terima kasih. Di sini ada istilah hujan awal dan hujan akhir untuk tanah lahan pertanian, sehingga panen dari umat-umat Tuhan pada saat itu akan betul-betul berhasil, gandum khususnya. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada umatnya pada saat itu. Pada saat itu adalah umat Israel. Jadi ini istilah hujan awal dan hujan akhir digunakan secara harafiah, betul-betul hujan pada awal musim tanam dan juga hujan pada akhir musim tanam, di mana itu akan mempersiapkan panen yang melimpah. Nah, istilah hujan awal dan hujan akhir ini digunakan juga untuk pekerjaan pengabaran kabar baik atau pekabaran kabar keselamatan. Dan Nabi Tuhan yang bernama Joel telah menyebutkannya di dalam Joel pasal yang kedua ayat yang ke-23. Mari kita baca Joel pasal yang kedua ayat yang ke-23. Yoel 2 ayat yang ke-23. Ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Terima kasih. Dan ini adalah janji Tuhan kepada umatnya, orang Israel, sudah pada zaman nabi-nabi. Tadi di
kitab Ulangan masih pada zaman Musa waktu itu. Jauh sebelum ada raja-raja dan nabi-nabi yang lain. Dan ini juga adalah janji berkat panen yang melimpah. Namun kalau kita melanjutkan membaca kitab Yoel, pada ayat yang ke-23, Tuhan berbicara tentang hujan pada awal musim, lalu hujan pada akhir musim. Tetapi kalau kita baca terus, tiba di ayat yang ke-28, coba kita baca ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Di sini berbicara tentang Allah mencurahkan roh. Sementara di ayat yang ke-23 dicurahkan hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Lalu ayat 28-29 tentang pencurahan Roh Kudus. Ayat ini dikutip oleh para rasul, khususnya Petrus, pada waktu ia berkhotbah di hari Pentakosta yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana pada saat itu kita tahu bahwa terjadi baptisan yang sungguh banyak, sampai 3.000 orang dibaptiskan menyambut pekabaran keselamatan yang dibawakan oleh para rasul. Coba kita baca pasal yang kedua, kita baca mulai ayat yang ke-17, hanya 17 dan 18. Kisah 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Terima kasih. Ini dikutip dari Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29 yang dikaitkan tadi di ayat 23 Yoel 2 dikaitkan dengan hujan awal dan hujan akhir. Dan kita tahu sebagai sambutan orang-orang terhadap khotbah yang diberikan oleh Petrus di ayat yang ke-37, mereka bertanya kepada Petrus, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Lalu Petrus mengatakan ayat 38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan memang pada saat itu ada begitu banyak orang, ayat 41 mengatakan kurang lebih 3.000 orang jumlahnya yang dibaptiskan pada saat itu. Nah, ini adalah merupakan awal dari pekerjaan para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia telah berjanji kepada mereka dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, bahwa kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku mulai di Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dan peristiwa yang ada di Kisah pasal yang kedua ini terjadi di Yerusalem, belum lagi di Yudea, lalu kemudian Samaria sampai ke ujung dunia. Jadi hujan awal itu menandakan
bagaimana Roh Kudus menunjukkan kuasanya untuk memberikan karunia-karunia rohani kepada hamba-hamba Allah, sehingga dengan karunia-karunia rohani itu mereka bisa membangun jemaat, mereka bisa membawakan kabar selamat. Dalam Kisah pasal yang kedua, karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus selain karunia bernubuat adalah juga karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Karunia untuk berbicara dalam bahasa yang tadinya mereka tidak tahu, ini mereka bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa orang-orang lain, sehingga orang bisa mengerti kabar selamat tersebut dan menyambut kabar keselamatan itu dan memberikan diri mereka untuk dibaptiskan. Nah, kenapa menggunakan istilah hujan awal dan hujan akhir? Di dalam saya disclaimer terlebih dahulu bahwa saya bukan pakar pertanian, tetapi adalah merupakan suatu pengetahuan umum bagi kita. Bayangkan kalau di dalam suatu usaha pertanian, katakanlah kita tanam gandum atau tanam padi, lalu dari hari pertama terus hujan. Dari hari pertama, hari kedua hujan deras, hari ketiga hujan deras, hari keempat hujan deras, terus 1 bulan hujan deras. Kira-kira akan ada panen atau tidak? Tidak akan ada panen karena hujan deras setiap hari. Ya. Jadi istilah hujan awal dan hujan akhir ini sangatlah tepat. Bukan berarti bahwa kalau tidak ada hujan, maka Roh Kudus tidak bekerja. Sebab dengan adanya hujan pada awal musim, lalu kemudian benih itu ditanam, maka benih itu akan tumbuh karena tanah itu telah dipersiapkan. Sekalipun tidak ada hujan setiap hari yang sangat deras, tetapi benih yang sudah ditanam, yang dipersiapkan oleh karena hujan yang diberikan pada awal musim, benih itu tetap bertumbuh. Siapa yang membuat benih itu bertumbuh? Adalah juga Roh Kudus, Allah yang membuat benih itu bertumbuh. Makanya ada ayat yang berkata, ini kata-kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, boleh tolong dibacakan? 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Terima kasih. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Jadi sekalipun tidak ada hujan, tetap ada pertumbuhan. Dan yang memberikan pertumbuhan itu adalah Allah. Di dalam Alkitab, kita mendapatkan informasi bahwa Roh Kudus itu bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani. Betul, di dalam 1 Korintus ini juga, pasal yang ke-12, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama untuk memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani. Tetapi pekerjaan Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia-karunia rohani, tetapi pekerjaan Roh Kudus juga adalah menuntun orang kepada kebenaran, menginsafkan seseorang akan dosa-dosanya. Roma pasal yang ke-8 mengatakan mengajar orang untuk berdoa, lalu kemudian memimpin orang kepada kebenaran. Ada banyak lagi tugas-tugas Roh Kudus, sehingga sekalipun tidak ada fenomena yang terjadi seperti di Kisah pasal yang kedua, tidak ada fenomena itu setiap hari, tetapi pertumbuhan itu akan terus berlangsung. Hingga nanti, kalau kita ambil ini secara global, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka
akan ada hujan di akhir musim. Akan terjadi panen yang sungguh luar biasa. Karena gereja itu bertumbuh, pekerjaan Tuhan itu terus bertumbuh, pekerjaan pekabaran, kabar keselamatan itu terus dikabarkan oleh umat-umat Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita juga untuk mengabarkannya, maka akan ada fenomena-fenomena yang sungguh luar biasa lagi, di mana sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka Roh Kudus akan bekerja dengan sungguh luar biasa lagi untuk menyatakan karunia-karunia rohani yang luar biasa, sehingga sedapat mungkin sebanyak-banyaknya orang akan diselamatkan. Jadi, istilah hujan awal dan hujan akhir itu sudah sangat tepat, sehingga tidak hujan setiap hari. Tetapi itu bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja. Ia terus bekerja sebagaimana yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya pikir untuk acara tajam cukup sekian. Terima kasih.